Udah siap? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SKD 7 akan menjelaskan terkait sintesis paracetamol untuk ACC modul eh, pengembangan dan sintesis obat farmasi Unisula. Baik, langsung saja kita ke presentasinya. Baik, untuk pengertian dari paracetamol sendiri itu merupakan obat antipiretik dan analgesik yang paling banyak digunakan. Paracetamol sebagai terapi pilihan lini pertama atau first course untuk pengobatan demam kurang dari 41 derajat Celcius dan sakit ringan sampai sedang. Untuk paracetamol sendiri itu telah tersedia tanpa resep sejak tahun 1960 dan mempunyai keamanan pada jangka pendek. Paracetamol diakui sebagai salah satu obat yang paling umum digunakan yang merupakan golongan non-opioid. Indikasi dan kontraindikasi paracetamol, indikasi analgesik dan antipiretik. Kemudian untuk kontraindikasi dari paracetamol tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap paracetamol dan penyakit hypoaktif derajat berat. Kemudian manfaat dari paracetamol yaitu sebagai analgesik, antibiotik, dan antiinflamasi. Nah, untuk mekanisme efek dari analgesik itu menghambat N-metil D-aspartat, sintesis nitrit oksida, dan pelepasan prostaglandin. Kemudian mekanisme efek dari antipiretik itu mengurangi suhu tubuh di pusat termoregulasi hipotalamus dengan mengikat enzim siklooksidinase sehingga dapat mempertahankan suhu tubuh. Dan yang terakhir, mekanisme efek dari antiinflamasi itu menurunkan eksitasi saraf dan meningkatkan ekspresi fungsional P-glikoprotein atau PGP. Kemudian untuk mekanisme kerja dari paracetamol sendiri, paracetamol ini dia itu bekerja secara non-selektif dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX1 dan juga COX2. Pada COX1 dia itu memiliki efek sitoprotektif yaitu melindungi mukosa lambung apabila dihambat terjadi efek samping pada gastrointestinal. Sedangkan ketika COX2 dihambat, dia itu akan menyebabkan penurunannya produksi prostaglandin, di mana untuk prostaglandin ini merupakan mediator nyeri, demam, dan juga antiinflamasi. Sehingga apabila paracetamol itu menghambat prostaglandin, nanti akan menyebabkan penurunan rasa nyeri. Sebagai antipiretik, paracetamol juga bekerja dengan menghambat COX3 pada hipotalamus, sehingga paracetamol ini memiliki sifat yang lipofil dan mampu menembus blood-brain barrier sehingga menjadi first line pada antipiretik. Sedangkan untuk monografinya, paracetamol itu dia memiliki nama resmi N-acetyl 4-aminofenol, kemudian nama lainnya acetaminophen, lalu untuk rumus molekulnya C8H9NO2, untuk pemerian rasa sedikit pahit lalu tidak berbau. Kemudian untuk larutannya, yaitu larut dalam air mendidih, dan dalam penyimpanannya itu harus dalam wadah tertutup baik, serta untuk kegunaannya analgesik antipiretik. Untuk rumus strukturnya itu ada di gambar. Baik, untuk proses sintesis dari paracetamol sendiri, yang pertama itu kan ada P-aminofenol, di mana P-aminofenol ini nanti akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan 15 nilai aquades. Kemudian ditambahkan anhidra asetat, lalu dilakukan pengocokan dengan magnetic stirrer. Kemudian akan dipanaskan di water bath, lalu setelah dipanaskan nanti akan disaring di corong Bachner, di mana dari hasil saringannya nanti akan membentuk endapan dan juga filtrat. Untuk filtratnya nanti hasilnya itu akan dibuang, sedangkan endapannya nanti
itu diambil dan dilakukan rekristalisasi. Untuk proses rekristalisasi ini ditaruh di Erlenmeyer baru, lalu ditambahkan dengan air dan sampai larut, kemudian didinginkan di ice bed sampai nanti terbentuk kristal. Selanjutnya nanti dilakukan proses penyaringan lagi dengan corong Bachner dan dimasukkan oven. Ya, selanjutnya terkait mekanisme reaksi dari sintesis paracetamol. Paracetamol itu disintesis dengan mereaksikan p-aminopenol dengan asetit anhidrat melalui jalur asetilasi, di mana gugus asetat dari asetat anhidrat itu akan berikatan dengan gugus NH2 dari p-aminopenol sehingga terbentuk paracetamol atau asetaminopen yang produk sampingannya adalah asam asetat. Kemudian pada proses reaksi juga ditambahkan HCl yang fungsinya itu sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya reaksi dan terbentuknya paracetamol. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian dari suatu zat padat dari campuran atau pengotonnya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut solvent yang sesuai. Dari ciri-ciri paracetamol yang murni sendiri itu dapat dilihat dari titik lebur, di mana itu dapat digunakan sebagai salah satu parameter kemurnian dari suatu senyawa. Jarak lebur yang pendek itu 0,5 sampai 3 derajat Celcius itu menunjukkan senyawa tersebut itu murni. Untuk titik lebur paracetamol sendiri menurut Farmakope Indonesia adalah jarak lebur paracetamol standar adalah 168 sampai 172 derajat Celcius. Kemudian untuk pemberian paracetamol hasil sintesis itu berbentuk serbuk hablur, putih, tidak berbau, dan memiliki rasa sedikit pahit. Ya, sekian presentasi dari kami. Kemudian untuk faktor-faktor dari sintesis paracetamol, yaitu ada dari faktor suhu, metode sintesis yang dipakai, kemudian ada faktor lamanya penyaringan, faktor katalis yang digunakan, kemudian ada faktor kesalahan preparasi, lalu ada jenis pelarut, dan faktor dari perbandingan bahan dan pelarut. Ya, sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.